وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dimuliakan Allah para pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti mencintai beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kita untuk menjaga kemaluan. Memelihara atau menjaga kemaluan adalah suatu yang penting dan urusannya gawat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji dalam kitabnya atas hamba-hambanya yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan mereka, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَامُونَ الْعَادُونَ. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ajwafani, al-famu wal faraju. Beliau ditanya tentang yang paling banyak memasukkan neraka, yaitu artinya dua lobang mulut dan kemaluan. Rasulullah bersabda, man waqahullahu syarra ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang dilindungi Allah dari kejahatan lidah di antara kedua rahangnya dan kemaluan di antara kedua kakinya, ia pun masuk surga. Artinya orang yang bisa menjaga mulutnya, orang yang bisa menjaga kemaluannya. Jadi dua lubang. Wahai orang beriman, hendaknya engkau memelihara kemaluan engkau, dan untuk keperluan itu jagalah hati engkau dari memikirkan apa-apa yang tidak halal bagi engkau, dan menjaga pandangan engkau dari memandang sesuatu yang tidak boleh engkau lihat. Jadi kita disuruh menjaga, ya, disuruh menjaga, ya.
Rasulullah bersabda, al-ainu tazni wan nafsu tatamanna wal faraju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Mata melihat, nafsu menginginkan, sedangkan kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya. Artinya orang itu pertama dari pandangan mata, ya. Melihat sesuatu yang tidak diharamkan, apalagi yang masih muda, ya. Zaman akhir ini kebiasaan, ya, orang-orang memandang pandangan-pandangan yang terus menimbulkan nafsu. Karena dari pandangan mata, memandang gambar-gambar, memandang film-film yang pada akhir zaman ini sudah bebas dilihat. Siapapun bisa melihat dimanapun mereka berada. Kemudian nafsunya punya keinginan. Nah, di situ kemudian nafsu ini berkenaan dengan kemaluan. Kalau nafsu menginginkan, kemudian kemaluan maunya mau. Nah, atau kalau dia itu tidak memandang tapi sulit, tidak ingin, sulit. Kalau memandang itu biasanya pasti menginginkan, ya, ingin coba-coba. Nah, yang mendukung siapa? Yang mendukung kemaluan. Sehingga banyak terjadi pada akhir zaman ini, bahkan bukan hanya anak muda, orang tua pun bisa saja terjadi, sehingga banyak terjadi perselingkuhan, terjadi permainan anak-anak sekolah, ya, yang mereka tidak peduli lagi di mana mereka. Karena apa? Karena memandang. Yang dipandang apa? Yang dipandang sesuatu yang menggairahkan, ya. Jadi Al-Habib Abdullah mengatakan, wahai orang beriman, jauhilah dan hindarilah sejauh-jauhnya perbuatan zina dan liwat. Liwat itu homo, yang sekarang di dunia itu dilegalkan, ya, dilegalkan homoseks atau laki sama laki. Nah, hati-hati, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini sudah nggak wajar, ya. Laki seneng sama laki, perempuan seneng sama perempuan, nggak wajar. Ayam aja nggak mau. Ayam itu kalau laki sama laki nggak mau. Ayam perempuan sama perempuan nggak mau. Maunya nyari yang laki, nyari yang perempuan. Ini ada manusia mau, laki mau. Nah, ini sudah koslet, ya. Sudah konslet, sudah nggak waras lagi sudahnya. Masa kalah sama ayam? Kalah sama binatang-binatang itu nggak mau seperti itu, ya. Naudzubillah. Karena kedua perbuatan itu termasuk perbuatan keji yang membinasakan dan dosa besar. Allah telah mengharamkan keduanya dan melarangnya dengan keras. Firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Dekat aja jangan. Apa dekat kepada zina itu? Memandang. Nah, orang dekat kepada zina nggak mungkin langsung zina, enggak. Nomor satu memandang. Pandangan-pandangan, kemudian kenalan lewat apa? Lewat WA. Setelah itu janjian ketemu, memandang, memegang, maka terjadilah perzinaan. Makanya dikatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekat. Yakni yang menyebabkan zina, memandang, apalagi memegang. Jangan mendekat. Karena mendekat itulah yang menjadikan orang akan berzina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud bihi muhana illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Nah, disebutkan oleh Allah dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat pembalasan dosa, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau sempat bertobat ya. Makanya awas, hati-hati, jauhilah ya. Hindarilah perbuatan zina dan homo tadi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaznil zani hina yazni wa huwa mu'minun. Adalah tidaklah seorang berzina ketika ia berzina apabila ia seorang mukmin. Jadi orang yang berzina itu hilang keimanannya. Tidak akan berbuat zina kecuali orang yang tidak beriman. Hilang pada waktu itu, hilang sudah. Artinya kalau dia itu sampai mati, ya matinya dalam keadaan kafir. Berzina, tidak berzina seorang kecuali dia itu dalam keadaan selain daripada orang beriman. Ketika dia tobat maka kembali lagi. Bersabda Rasulullah, al-muqimu ala zina ka'abidil wasan. Orang yang suka berzina adalah seperti penyembah berhala. Penyembah berhala matinya mati kafir. Orang yang berzina, selalu berzina, nggak mau bertobat, maka matinya akan mati kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zunata ya'tuna tasta'ilu furujahum nara. Sesungguhnya para pelaku zina akan muncul dengan api menyala di kemaluan mereka pada hari kiamat. Jadi orang yang berzina itu ketahuan nanti di akhirat ya. Ya, kemaluannya akan mengeluarkan api, nyembur gitu, baik laki pun ataupun perempuan ya. Mengeluarkan api. Nauzubillah. Rasulullah bersabda, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim walahum adzabun alim, syekhun zanin wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbirun. Artinya 3 macam orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepadanya nanti pada hari kiamat ya. Tidak berbicara, tidak ditegur oleh Allah. Tidak mensucikan mereka, mereka tidak disucikan, dan tidak memandang kepada mereka, sedangkan bagi mereka siksa yang pedih. Nanti pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada 3 macam golongan orang ini. Bahkan Allah tidak memandang. Soalnya pada hari kiamat itu Allah memandang kepada orang-orang yang beriman. Allah mengasihi orang-orang yang iman. Tapi 3 macam orang ini tidak dilihat oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya dihinakan orang nanti di hari kiamat. Yang pertama, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina, ya termasuk muda ya.
Orang yang berzina maksudnya. Cuma lebih-lebih lagi orang tua, sudah tua masih berzina, sudah tua sudah berkeluarga masih berselingkuh. Ini banyak kejadian di kalangan kita ini, perselingkuhan. Alasannya apa? Nggak ada duit. Berselingkuh dengan orang sugih supaya dapat duit. Padahal sudah punya suami, sudah punya istri. Selingkuh itu zina. Selingkuh kan kata-kata yang diperbaiki, dibagus. Padahal zina itu. Orang yang berselingkuh sudah tua, lebih-lebih lagi. Tua itu kan mestinya harus bertaubat. Sudah punya anak masih berselingkuh. Nomor 2, raja yang pendusta, pejabat yang dusta, yang membohongi rakyatnya. Jadi persyaratan imamun adil itu adalah jangan mendustai rakyat, jangan membodohi rakyat, jangan membohongi rakyat. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Sudah miskin, sombong lagi. Gak mau beribadah, gak mau berdoa kepada Allah, gak mau memperbaiki ilmunya. Ya. Jadi hati-hati ya, jadi orang miskin. Karena ada dalam hadis dikatakan orang yang paling buruk, orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah dan tidak diberi harta, orang miskin. Sudah miskin, sombong lagi, nggak mau belajar, nggak mau ya. Berdoa minta kepada Allah nggak mau. Ini namanya orang miskin, tapi dia itu sombong. Nah, ini 3 orang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zina yajlibul faqra." Sesungguhnya perbuatan zina itu menyebabkan kemiskinan. Orang yang berzina itu akan jadi miskin. Nah, menyebabkan, di antara penyebab orang itu miskin adalah zina. Dan sabda Rasulullah, annahu ya'ti ala ahlil mauqifi rihun muntinatun tu'dhi kulla barrin wa fajirin ghayatal adha fayuqalu lahum hadhihi raihatul furujuz zunat. Bahwasanya timbul bau yang busuk di antara orang-orang di padang mahsyar hingga sangat mengganggu setiap orang yang banyak maupun yang jahat. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Nanti di mahsyar itu orang-orang akan mencium bau yang sangat busuk, melebihi busuknya bangkai ya. Orang ini, bau ini mengganggu kepada siapa saja di mahsyar. Semua orang yang baik, orang semua berbau. Apa ini baunya ini? Ganggu, ribut orang-orang. Nah, kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah bau dari kemaluan para pelaku zina. Jadi orang berzina sampai di akhirat berbau. Makanya penyakit orang yang berzina itu tidak bisa disembuhkan ya. Tidak bisa disembuhkan sampai nanti di akhirat, bau bener. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah melihat para pelaku zina laki-laki dan perempuan, nyala api datang kepada mereka dari bawahnya hingga mereka mencarinya dan naik. Itu adalah salah satu macam siksaan Allah atas mereka di alam barzakh. Jadi Rasulullah pada waktu itu melihat ya, pelaku-pelaku zina ini itu apinya datang kepada mereka. Dari bawah api itu masuk
ke dalam tubuh mereka. Apinya itu masuk ke dalam tubuh mereka dari bawah. Seperti dipanggang gitu, seperti dipanggang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut pembinasaan kaum Lut. Kaum Lut itu dibinasakan oleh Allah ketika melakukan perbuatan keji dan terus-menerus melakukannya. Yani kaum Lut itu mereka adalah kaum homoseks atau lesbian, itu mereka. Ya. Terkenal dengan kaum Lut. Sekarang masih digalakkan oleh orang-orang kafir. Itu sisa-sisa kaum Lut. Apa LTSB apa itu? Hah? LTSB. Enggak tahu apa namanya itu. Itu sisa-sisanya orang kaum Lut. Kaum Lut itu dulu dibinasakan oleh Allah karena berbuat seperti itu. Allah langsung membinasakan. Karena mereka adalah orang-orang yang berbuat liwat. Liwat itu homo, ya. Homo laki sama laki, perempuan sama perempuan, dibinasakan. Allah berfirman, ya, falamma ja'amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minal zalimin biba'id. Maka tatkala datang azab kami, ini orang-orang kaum Lut, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Jadi dibalik kaum Lut itu. Jadi seumpama ini dibalik. Jadi dibalik. Negerinya itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang tertebar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhan engkau. Ini dibom dengan batu-batu yang didatangkan dari neraka, dibalik kemudian dibom, habis dah. Kaum Lut itu kaumnya homoseks itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi begitu kaum Hud itu. Tapi karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ditunggu bertobatnya. Kalau kaum dulu nggak pakai tunggu, begitu berbuat selesai dihancurkan sama Allah, dibunuh, dibom dengan batu-batu dari neraka. Habis dah kalau dulu. Habis ganti lagi oleh Allah, ya. Ganti lagi kaum. Disebutkan dalam sebuah kitab tafsir, siksaan itu tidak jauh dari orang-orang zalim yang berbuat seperti perbuatan mereka. Telah sampai kabar kepada kami bahwasanya ada 2 orang laki-laki melakukan perbuatan yang keji dan busuk ini di dalam sebuah rumah. Kemudian dari atas atapnya jatuh sebuah batu yang dikirimkan kepada kaum Lut, yaitu batu itu menembus langit-langit rumah dan menimpa keduanya hingga membinasakan kedua orang itu. Jadi pada zaman dulu mereka sembunyi, ya, di bawah rumah-rumah yang kuat, ya. Kemudian Allah mengirimkan batu. Langsung batu itu menembus atap-atap rumah. Cor-cor ditembus. Sampai orang yang berbuat itu terkena. Jadi pada zaman dulu tidak ada seorang pun yang tersisa dari siksa Allah ini. Semuanya kena, sembunyi di mana datang batu itu, hancur mati seketika. Ya, dibom. Lebih dahsyat daripada perang Rusia Ukraina ini, lebih dahsyat lagi. Sekarang ini apa? Bareng pakai itu langsung batu dan tembus ini gini. Terus orangnya masih kena lagi, mati. Jadi nggak ada satu orang sembunyi bagaimanapun, nggak bisa pada waktu itu. Orang yang masih enak-enak di kamar, ya, di tempat-tempat tersembunyi mereka melakukan homo, melakukan seks lesbian dan sebagainya, maka Allah mengirim langsung. Batu itu seperti peluru kendali gitu. Kemana larinya pasti kena.
Lari kemana aja kena pasti. Ini kiriman Allah, kiriman manusia aja bisa. Peluru kendali itu ngejar kemana aja, tapi masih jadi bisa ya. Kalau peluru kendali masih, kalau sopirnya cepet nggak kena. Tapi kalau ini bagaimanapun pasti kena. Nah, diriwayatkan ada yang begitu. Kemudian salah seorang salaf mendengar kejadian itu, maka ia berkata, Allah berkata, benar firman Allah, musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Jadi orang-orang yang berbuat zalim pun akan diberi siksa oleh Allah ketika dia tidak bertobat, artinya tidak minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Atau kalau pejabat kepada orang yang dia dustai, nggak minta maaf, pasti orang itu akan terkena siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah jelas. Nah, tapi orang zalim itu dekat dengan itu juga, kena juga dia itu. Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Artinya perbuatan yang paling aku takuti adalah perbuatannya kaum Lut. Jadi kaum Lut itu yaitu laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dari hebatnya perbuatan itu sampai ada salah satu istrinya Nabi Lut kena juga, ikut. Ya. Padahal istrinya Nabi, apalagi sampean bukan istrinya Nabi, bukan istrinya wali, berbuat seperti itu. Wah, ini sudah dekat siksaannya. La'anallahu sab'ata min khalfihi min khalqihi min fawqi sab'i samawat. Allah melaknat 7 macam orang yang dari makhluknya dari atas 7 lapis langit, dan mengulangi laknat itu atas salah seorang dari mereka 3 kali, dan melaknat setiap orang dengan laknat yang mencukupinya. Jadi mal'unun ya. Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa mendekati kepada Allah. Itu laknat namanya. Kalau ada orang itu tidak bisa mendekat kepada rahmat Allah, tidak bisa beribadah, itu namanya orang ini kena laknat Allah, kena kutuk Allah. Allah berfirman, mal'unun, dalam hadits qudsi, mal'unun man amila amala qaulitun, mal'unun man amila amala qaumilut, mal'unun man amila amala qaumulut, mal'unun man dhabaha li ghairillah, mal'unun man ata syai'an minal bahaim, mal'unun man aqwa yadayhi, mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa ukhtiha, mal'unun man ghayyara hududal ardi, mal'unun man da'ya ila ghairil mawalihi. Terkutuklah siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Terkutuklah, diulangi lagi nih, diulangi sampai 3 kali. Terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Lut. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Terkutuk. Terkutuklah siapa yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, menyembelih tanpa mengucap bismillahirrahmanirrahim. Yang menyembelih terkutuk. Makanannya haram, yang disembelih jadi haram. Terkutuklah siapa yang menjimai binatang, mengumpuli binatang, mengumpuli kambing. Ada yang mengumpuli ayam. Terkutuklah siapa yang mendurhakai kedua orang tuanya, wani kepada kuitang, dikutuk sama Allah. Artinya di dalam kehidupan dunia nggak bakal dia itu akan menikmati, susah terus orang ini kecuali dia mendapat ampunan ridho dari orang tuanya. Hati-hati anak-anak ya, hati-hati, jangan wani sama kuitan, jangan menyakitkan kuitan, jangan menyedihkan kuitan.
itu bakal dikutuk oleh Allah dan tidak akan enak hidupnya. Sebelum dia mati tidak akan merasakan kenikmatan sama sekali. Terkutuklah ya. Dikatakan terkutuk orang itu. Terkutuklah siapa yang menggabungkan antara perempuan dan saudaranya. Kawin, sudah kawin sama ini, kawin lagi saudaranya, terkutuk. Ya, kata saudaranya, oh lakian ini baik bener ya, kawini aja adingku ini. Dikumpulkan antara kakak dan adik, saudara, satu saudara, kawin satu saudara. Ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkutuklah siapa yang mengubah batas-batas tanah. Hati-hati. Jangan mengubah tanahnya orang, patoknya jangan dipindah. Kalau ngubah tanah, patoknya aja dipindah, seret, diambil setengah meter, seperempat meter. Ya, itu banyak terjadi. Loh ini kemana ini? Tonggaknya nggak ada, sudah pindah. Bukan jin ya yang memindahkan, bukan jin, itu manusia. Orang yang mengambil tanah seperti itu dikutuk oleh Allah. Apalagi ngerampas tanah. Dia bayar pengacara supaya tanah ini bisa miliknya. Itu banyak terjadi. Nah, dia panggil pengacara, kirim surat-surat jadi resmi bahwa tanah itu miliknya. Padahal bukan miliknya. Itu lebih terkutuk lagi nih. Yang jengkalan aja terkutuk, apalagi yang hektaran ya, mengambil tanah sampai hektaran itu. Terkutuklah siapa yang mengaku bekas budak dari selain tuannya. Orang yang mengaku bekas budak. Sama juga orang yang mengaku bukan ayahnya diaku ayahnya. Nggak ngaku anaknya ayahnya. Karena cerai dengan, maka kata ibunya, ini bukan anaknya itu, ini anaknya orang lain. Itu terkutuk. Apalagi ngaku anaknya Habib, padahal bukan Habib, lebih terkutuk lagi. Karena orang yang ngaku Habib itu berarti kan abahnya bukan Habib, ngaku dia. Terkutuk. Orang biasa saja terkutuk, apalagi yang seperti itu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah yumsuna fi sakhatillah. Qultu wa man hum ya Rasulullah? Qala al mutasabbahuna minar rijali bin nisa wal mutasabbihatu binan nisa'i bir rijal walladziyati al bahimah walladziyati ar rijal. 4 macam orang memasuki waktu pagi dalam murka Allah dan memasuki waktu sore dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian sahabat berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang dimurkai Allah pagi, dimurkai Allah sore, tidak diridhoi Allah. Rasulullah bersabda, menjawab, laki-laki yang meniru perempuan, tasyabuh. Perempuan yang meniru laki-laki. Jadi laki-laki pakaiannya pakaian perempuan. Atau gaya-gayanya perempuan gini-gini. Allah nggak ridho dengan orang-orang seperti ini. Begitu pula sebaliknya perempuan pakai celana, niru laki-laki. Ini Allah tidak akan ridho. Allah murka sama orang-orang seperti ini. Yang baik bagaimana? Yang laki ya pakaian yang laki, perempuan pakaian perempuan. Apa pakaian yang perempuan pakai? Jangan memakai pakaiannya laki-laki, perempuan memakai pakaiannya laki-laki, laki-laki memakai pakaiannya perempuan, gaya-gayanya gaya perempuan. Ini dilaknat oleh Allah, yakni tidak Allah murka dan tidak ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menjimai binatang dan laki-laki yang menjimai dengan laki-laki, liwat, homo ya. Termasuk homo adalah lesbian, bercintaan dengan sama-sama jenis. Banyak khobar
yang diriwayatkan mengenai pengharaman zina dan liwat serta hukumnya atas pelakunya, cukuplah bagi engkau tentang keburukan dan pengharaman serta hukumannya, bahwasana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman cambuk atas pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Jadi sebelum di dunia sudah ada hukum-hukumnya orang seperti itu dicambuk dan seterusnya. Jadi bahwa pelaku zina, pelaku perempuan zina terbukti berzina dan keduanya belum kawin, maka hukumannya cambuk 100 kali. Jadi hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian dari perbuatan zina dan perbuatannya kaum Lut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al sabahana hada sabahas solihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina taubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina wa mauludina wal ahli wal sairil khalq wa kulli dhi mahabbah jiratin aw subbah wal muslimina ajma'a amin rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi min il mustafa rasulin ahda bi kulli sulin صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد تصحبه والحمد لله بالبدء والتناهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Langsung masukkan